Familiar nggak sama lukisan ini? Ini karya Raden Saleh yang berjudul Penangkapan Pangeran Diponegoro. Di video kali ini kita mau bahas 4 fakta menarik yang mungkin lo belum tahu tentang lukisan Penangkapan Pangeran Diponegoro. Yang pertama, Penangkapan Pangeran Diponegoro adalah history painting pertama dan terakhirnya Raden Saleh. History painting? Apaan tuh? History painting atau lukisan sejarah adalah genre lukisan yang lebih ditentuin sama subjeknya daripada gaya artistik melukisnya. Lukisan sejarah biasanya gambarin kejadian dalam sebuah cerita. Emang Raden Saleh segitu nggak bisa ngegambar history painting kayak gini? Nggak juga. Kayak yang udah kita bahas di video sebelumnya, tema comfort zone Raden Saleh itu ya sebenarnya ngelukis binatang. Tapi hebatnya, lukisan Penangkapan Pangeran Diponegoro tuh jadi lukisan history painting pertama dalam sejarah Eropa yang dibikin sama seniman asal Asia Tenggara. Maybe it is one of the first history painting done in the whole of Asia. Keren banget nggak tuh? Kalau ternyata Raden Saleh bisa bikin history painting sebagus ini, terus kenapa dong dia coba bikin satu history painting doang sepanjang karir ngelukisnya? Gini. Awal abad 19 tuh di Eropa lagi ngetren banget history painting. Di abad itu Eropa disebut lagi kecanduan sejarah. Atau bisa dibilang mereka lagi suka-sukanya mengenang masa lalu dan takut ngadepin masa depan dengan gaya hidup kapitalisme. Jadi, history painting jadi alat dokumentasi sekaligus upaya ngebangun branding suatu bangsa. Kayak semacam portfolio buat bangsa lo gitulah. Gunanya buat apa? Buat ngebuktiin dulu pernah terjadi highlight peristiwa tertentu. Ya soalnya di zaman itu kan belum ada kamera ya. Nah, Raden Saleh datang ke Eropa tahun 1829. Udah dihadapi dengan kondisi kayak gitu. Ada sih kepikiran ngikutin tren bikin history painting juga, tapi dia tuh bingung aja. Bangsa mana yang perlu dia gambar? Indonesia. Peristiwa apaan yang mau dikenang sebagai brandingnya Indonesia? Diceritain juga kalau Raden Saleh sering dibilang kayak, ya lo tuh nggak punya kapasitas tahu buat gambar history painting Eropa. Mau gambar ilustrasi kejadian-kejadian Injil, nggak bisa lah lo mah. Bahkan di salah satu suratnya dia sendiri bilang kalau ngelukis sejarah tuh butuh lebih banyak belajar dan butuh wawasan yang luas. Gue kalau mempelajari ini pasti bakal mahal dan lama, dan yaudahlah, banyak seniman lain yang bisa ngelakuinnya lebih baik daripada gue. Tapi pada akhirnya dia pun ngegambar Penangkapan Pangeran Diponegoro pas dia udah balik ke Indonesia. Inilah lukisan sejarah pertama dia yang ngegambarin sejarah Jawa, yaitu berakhirnya Perang Jawa. Fakta selanjutnya, lukisan Penangkapan Pangeran Diponegoro ini tuh bentuk protes Raden Saleh terhadap Belanda. Di video sebelumnya, kita udah bahas tentang privilege yang Raden Saleh dapat dari Belanda. Walaupun gitu, nggak berarti Raden Saleh tuh pro sama Belanda loh. Sebelum ngebahas tentang protesnya, lo tahu nggak sih sebenarnya lukisan kejadian Penangkapan Pangeran Diponegoro ini ada versi satunya lagi yang dilukis sama pelukis Belanda yang bernama Nicolaas Pieneman. Nicolaas Pieneman pada masanya emang pelukis history painting paling tokcer. Lukisan karya-karya Pieneman sebelumnya tuh emang langganan viral. Kayak yang udah gue bilang tadi, history painting tuh sengaruh itu buat citra suatu bangsa. Lukisan penyerahan Pangeran Diponegoro karya Pieneman ini aja dipesan setelah kejadian Perang Jawa. Perang ini tuh nggak cuma jadi momok horor orang Indo aja ya, tapi juga dikenang horor buat orang Belanda. Karena perang ini ngerugiin mereka banget. Mereka sampai bangkrut dan ribuan orang Belanda mati di Perang Jawa. Sementara itu, kondisinya pas Pangeran Diponegoro dikabarkan wafat tahun 1855 di Makassar. Raden Saleh pengen ngelukis Pangeran Diponegoro sebagai penghormatan terakhirnya. Raden Saleh minta izin sama Belanda buat visit spot-spot Perang Jawa buat keperluan riset lukisan dia. Tapi sama Belanda ditentang. Menurut Belanda, luka Perang Jawa itu masih basah. Walaupun nggak boleh sama Belanda, Raden Saleh tetap gas. Dia tetap bisa datang ke tempat kejadian Penangkapan Pangeran Diponegoro, yaitu komplek perumahan penduduk Belanda di Magelang. Karena sepupunya Raden Saleh itu Bupati Magelang. Untuk ngebikin lukisan Penangkapan Pangeran Diponegoro tuh sebenarnya menantang banget buat Raden Saleh. Dia belum pernah samsek bikin lukisan yang komposisi orangnya tuh sebanyak ini. Bayangin aja ada 40 orang dong yang dia lukis. Nah, balik lagi ke soal protesnya Raden Saleh tadi ya. Jadi, ini lukisan dia lukis dengan cara yang beda dari yang Pieneman lukis.
Meskipun latarnya sama dan terkesan cuma beda angle doang, tapi kalau lo perhatiin, ada beberapa perbedaan yang sengaja banget Raden Saleh bikin buat ngejek si Belanda. Versi Pieneman, Jenderal de Kock, si pemimpin pasukan Belanda, berdiri lebih tinggi daripada Pangeran Diponegoro. Dan gesturnya sok-sokan gitu kan. Sementara, versi Raden Saleh, Jenderal de Kock berdiri sejajar di sebelah kanan Pangeran Diponegoro. Ini sengaja banget kalau di adat Jawa, sebelah kanan itu tempatnya perempuan. Dan perempuan di zaman itu dianggap sebagai makhluk yang lebih lemah. Terus, kalau lo lihat mukanya Pangeran Diponegoro, di lukisan Pieneman sedih pasrah gitu kan. Sementara di lukisan Raden Saleh, dia kelihatan ngelawan dan fearless. Habis itu, coba deh lo perhatiin muka-muka orang-orang yang dilukis sama Pieneman. Orang-orang Jawa yang dia gambar malahan kayak orang Arab. Pieneman tuh belum pernah datang langsung ke Pulau Jawa, jadi nggak ada gambaran gitu loh muka-muka jamet kayak apa. Jadi kayaknya dia soto aja. Kalau di lukisan Raden Saleh, orang Jawanya beneran kayak orang Jawa. Satu kejanggalan yang mencolok nih dari lukisan Raden Saleh. Lo lihat deh, orang-orang Belandanya kayak aneh gitu bentuknya kan. Kepalanya pada gede. Raden Saleh bukannya nggak bisa bikin orang yang proporsional kayak Pieneman, tapi emang beneran sengaja digambarin aneh kayak gitu, in other way of saying mereka tuh monster-monster buat orang-orang Jawa. Kocaknya, Belanda awalnya nggak ngerti pesan tersirat ini. Raden Saleh malah dianggap nggak bisa ngelukis dengan bener. Tapi lama-lama mereka sadar juga ini tuh cara Raden Saleh buat nunjukin pesan yang nggak tersampaikan di lukisan Pieneman. Pieneman kan namain lukisannya Penyerahan Pangeran Diponegoro. Sementara Raden Saleh mutusin buat namain lukisannya dengan Penangkapan Pangeran Diponegoro. Yoi nggak tuh? Fakta menarik ketiga tentang lukisan Penangkapan Pangeran Diponegoro, ini ternyata terinspirasi dari lukisan seniman Belgia. Lihat deh lukisannya, mirip kan komposisinya sama lukisan Penangkapan Pangeran Diponegoro? Lukisan The Abdication of Charles V, karya Louis Gallet, ini dilukis tahun 1841. Sementara, lukisan Penangkapan Pangeran Diponegoro dilukis tahun 1857. Jadi plagiat gitu maksudnya? Bukan. Kayak yang tadi udah gue sampein ya. Lukisan Penangkapan Pangeran Diponegoro kan dibuat untuk ngubah perspektif lukisan Pieneman yang pro-Belanda. Tapi nggak cuma sampai situ, Raden Saleh juga mau nyampein satu ide besar ke Belanda yang dia dapetin gara-gara terinspirasi dari lukisan The Abdication of Charles V. Coba kita pahami dulu ya konteks lukisannya Gallet ini. The Abdication of Charles V yang dilukis sama Louis Gallet ngegambarin penyerahan Habsburg Empire menjadi Spanyol dan Austria. Turunnya Charles V merupakan titik balik sejarah Belanda dan Belgia. Setelah Philip II naik tahta ngegantiin Charles V, pemberontakan Belanda melawan kekuasaan Spanyol dimulai. Kejadian ini tuh dipahami sebagai awal revolusi nasional Belanda. Lukisan ini adalah pesanan negara Belgia untuk identitas nasional dan budaya. Lagi-lagi ya, emang itu kan fungsi history painting. Di sini digambarin ada Charles V yang lagi memberkati Philip II, calon penerus tahta selanjutnya. Terus ada tokoh pahlawan nasional Belanda yaitu William the Silent, yang disebut sebagai bapak kemerdekaan Belanda. Perhatiin deh, William ditaruh jadi center lukisan tersebut. Serupa kayak Pangeran Diponegoro yang jadi center lukisan Penangkapan Pangeran Diponegoro. Ini yang bikin secara komposisi lukisan ini tuh mirip. Bisa dipastikan pas Raden Saleh lagi di Jerman, dia pasti sempet datang ke pameran lukisannya Gallet di Dresden. Dan jadinya, dia nge-translate semangat lukisan itu ke lukisan Penangkapan Pangeran Diponegoro buatannya. Seolah Raden Saleh mau ngingetin ke Belanda, kalau Belanda itu sama aja, pernah dijajah dan pernah memperjuangkan kemerdekaannya. Jadi please lah Belanda, woi! Gitulah kira-kira. Fakta yang terakhir, lukisan Penangkapan Pangeran Diponegoro ini sempat lama nggak ada di Indonesia. Jadi, di tahun 1857, lukisan ini dikasih ke William III sama Raden Saleh sebagai hadiah dan baru dibalikin ke Indonesia tahun 1978. Itu tuh gara-gara ada kesepakatan budaya antara Indonesia dan Belanda tentang pengembalian benda-benda budaya yang diambil, dipinjam, atau ditukar Belanda pada zaman penjajahan. Walaupun lukisan itu nggak termasuk kategori benda-benda budaya karena emang dikasihin sama Raden Saleh buat Raja Belanda secara personal, tapi akhirnya tetap dibalikin sebagai hadiah dari Royal Palace Amsterdam. Sekarang, lukisan Penangkapan Pangeran Diponegoro bertengger manis di Istana Merdeka. Itu dia fakta-fakta tentang lukisan Penangkapan Pangeran Diponegoro.
Kalau lo suka seni dan proses kreatif berkesenian, subscribe channel Artistik buat nontonin konten-konten lainnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye!